Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wahidi, kelas 11 IPA 3, nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang biografi singkat Jamaluddin Al-Afghani. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Biografi singkat Jamaluddin Al-Afghani. Kelahiran dan awal kehidupan. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husaini. Namun, ia lebih dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Sayyid padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Abi Thalib. Ia dilahirkan pada tahun 1838 dengan dua versi tempat kelahiran. Menurut pengakuannya bahwa ia dilahirkan di Asadabad dekat Kanar wilayah Kabul, Afghanistan. Menurut pendapat yang lain, bahwa ia lahir di Asadabad dekat Hamadan wilayah Persia. Al-Afghani mengaku orang Afghanistan untuk menyelamatkan diri dari kesewenang-wenangan penguasa Persia. Menurut Majid Fahri, bahwa Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, Persia, kemudian hijrah dengan keluarganya ke Qazwin dan kemudian ke Teheran. Di situ ia belajar di bawah asuhan Aqasid Shadiq, teologi Syiah yang sangat terkemuka saat itu Teheran. Al-Afghani juga dikenal dengan seorang banyak melakukan pengembaraan. Dari Teheran ia pindah ke Al-Najd di Irak, pusat studi keagamaan Syiah. Disitulah ia menghabiskan waktunya selama 40 tahun sebagai murid Murtado Al-Ansori, seorang teologi dan sarjana yang terkenal. Pada tahun 1853 ia melewat ke India, di mana ia diperkenalkan dengan studi-studi ilmu-ilmu Eropa. Ada waktu selanjutnya ia melakukan perawatan ke berbagai negara di dunia, seperti Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Rusia, Inggris, dan Perancis. Salah satu yang paling berkesan dari perjalanannya ini adalah kunjungan ke Mesir pada tahun 1869, dan di negeri ini ia mulai memunculkan pemikiran pembaruan. Masa muda dan aktivitas politik. Ketika berusia 20 tahun, ia telah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864, ia menjadi penasihat Sher Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri Afghanistan. Pada masa itu juga, Inggris telah mencampuri hal-hal politik dalam negeri Afghanistan, dan dalam pergolakan yang terjadi, ia memilih pihak yang melawan golongan Inggris. Pihak pertama kalah dan Al-Afghani merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya, dan kemudian dia pergi ke India pada tahun 1869. Al-Afghani juga aktif berpolitik. Ketika berada di Mesir, ia secara terbuka menentang pemerintah Mesir dan pengaruh serta campur tangan Inggris di negeri itu. Pandangannya ini menjadi presiden bagi aktivitas politik Islam di masa mendatang, meskipun hal tersebut dapat menyebabkan ia terusir dari Mesir pada tahun 1879. Al-Afghani seorang reformis dan modernis, dikenal pula sebagai seorang yang pernah aktif dalam dunia politik. Hal ini dibuktikan pada tahun 1876, ia bergabung dengan para politikus di Mesir pada tahun 1879 yang membentuk suatu partai politik dengan nama Hizb al-Watani atau Partai Kebangsaan. Dengan partai ini, ia berusaha menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir. Al-Afghani juga diakui sebagai seorang filosof, jurnalis, dan sufi. Namun yang lebih banyak dipublikasikan adalah sebagai seorang politikus. Al-Afghani juga merupakan seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis terkenal. Ia pandai berwibawa, memiliki karisma yang besar, dan berkeyakinan teguh akan masa depan peradaban Islam yang cemerlang. Di tengah latar belakangan kaum muslimin dan gejolak kolonialisme bangsa Eropa di negeri-negeri Islam, Al-Afghani menjadi seorang tokoh yang amat mempengaruhi perkembangan pemikiran dan aksi-aksi sosial pada abad ke-19 dan ke-20. Perjuangan Jamaluddin Al-Afghani juga sampai ke Persia. Penguasa Persia Shah Nasiruddin Qajar menawarkan posisi Perdana Menteri. Ia pun menerima tawaran tersebut, dan karena ide pembaruan Islamnya, ia semakin populer di Persia. Jamaluddin Al-Afghani secara terang-terangan mengkritik praktek kekuasaan penguasa di negara tersebut, dan hal ini dikhawatirkan Nasiruddin atasnya. Akhirnya ia pun ditangkap dan diusir dari Persia. Setelah itu, ia akhirnya sampai pula ke Istanbul, Turki, dan inilah tempat akhir hayatnya.
Jamaluddin Al-Afghani wafat di Istanbul pada tanggal 9 Maret 1897 dalam usia 59 tahun. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.